Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, materi hari ini runtunan. Ada yang mau ditanyakan? Ataukah Pak masih gampang gitu? Ya, kayaknya masih gampang ya. Oke, jadi kemarin saya sisain satu soal ya. Untuk yang ini ya, perhitungan rental. Ada beberapa mahasiswa yang ngirim nanya, Pak, yang saya ada kendala nih, hasilnya rada nyeleneh, hasilnya 3 jam minus 15 menit. Nggak salah sih, karena 2 jam 45 itu 3 jam kurang 15. Ya, cuma kurang enak saja ya. Oke ya, di praktikum ini saya akan coba kita selesaikan yang ini, nanti kita bagus-bagusin ya. Kalau ini masih standar banget ya. Nah, kalau misalkan Anda ngerental 13.750 bener gitu, nanti dikembaliin 250 rupiah. Enggak kan? Siapa yang megang duit 50-an sekarang? Biasanya jadi berapa kalau segini? 14.000, 13.000, atau 13.500 gitu. Ya. Nah, nanti kita kembangin ya. Jadi tidak semua hal itu memang diajarkan di teori. Ada yang lebih cocok diajarkannya di praktikum. Ya, jadi jangan Anda ya, di teori saja gitu. Ya, nanti bakal nemu trik and tipsnya di praktikum. Oke, silahkan ya. Dicoba dulu yang ini. Ya, nanti saya juga akan buat di versi pakai idle-nya. Saya pakai idle aja lah, yang enggak terlalu berat juga, sama aja. Berapa data yang dibutuhkan? Jam masuk, menit masuk, jam keluar, dan menit keluar. Yang gini mah nggak usah diinihin ya. Jam masuk, JM ajalah, saya singkat ya. JM adalah integer kan dari input jam masuk. Ya. MM yaitu menit masuk, input kan menit masuk. Kemudian jam keluar, JK integer kan input jam keluar. Dan MK adalah integer kan input menit keluar. Inputnya mah cukup gini ya. Save. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan silakan langsung tanyakan ya. Boleh langsung ngomong, boleh nulis di chatting Zoom ya. Enggak, yang luring, yang daring boleh bertanya.
Oke. Di contoh data sini ya. Contoh data sini mana clear-nya? Ya, di contoh data adalah jam masuknya ya dan menit masuknya yaitu jam 9:30 dan keluarnya jam keluarnya ya adalah jam 12:15. Nah, biasanya kalau ngitung itu dikurangi ya. Nah, ada yang seperti ini melakukan operasinya. 15 kurangi 30 minus 15, jamnya 12 kurangi 9, 3. Sehingga dapatnya 3 jam kurang 15. Pak, ini gimana supaya jadi 2:45? Nah, itulah triknya ya. Itulah triknya. Nah, kalau Anda tetap maksa mau gini, sebenarnya bisa saja sih jadi 2 jam 45. Caranya gimana? Kita buat if. Kalau menitnya minus, maka ambil 1 jam. Berarti ditambah 60. Minus 15 tambah 60, 45. Jamnya tinggal 2. Nah, boleh. Tapi ada if nih. Jika menitnya kurang dari 0, maka ngambil 60 dari jam. 60 menit dari jam ya. Tapi kan saya belum nerangin if, baru akan saya terangin if minggu depan. Nah, jadi triknya adalah, nah karena ini dua satuan yang berbeda, ini satuannya jam, ini satuannya menit, ada baiknya Anda samakan. Salam. Ada baiknya Anda samakan. Nah, samakan ke yang kecil biasanya, ya. Nah, gimana caranya? Nah, Anda konversi jam 12.15 jadi menit. Gimana caranya? 12 dikali 60 plus 15. Yang ini 9 kali 60 plus 30 ya. Nah, sehingga saya turunin ke bawah ya. 12 kali 60 720 plus 15 yaitu 735. Sedangkan yang bawah 540 plus 30 yaitu 570. Nah, kalau udah sama-sama menit, kuranginya gampang. 5 kurangi 0, 5. 3 kurangi 7 nggak bisa, ngambil 10. 13 kurangi 7, 6. Ini sisanya 6. 6 kurangi 5, 1. Dapat tuh 165. Nah, dari 165 ini ya 165 Anda konversikan. 165 itu berapa jam sih? 165 menit itu berapa jam? 2 jam. Gimana supaya jadi 2? 165. Bagi 60 dapat 120 kan? Ya, duanya yang kita ambil. Nah, ada sisa. Dapat sisanya
45. Nah, dapat nih. Nah, jadi kita nggak usah pakai if. Nah, ini juga trik ini bisa Anda pakai kalau Anda nyari selisih detik. Misalkan masuknya jam 12 lebih 30 lebih 20 detik gitu. Nah, konversikan semuanya ke detik. Detik dulu ke yang paling kecil. Semuanya konversikan ke detik. Nanti dapat detiknya, konversikan ke menit, konversikan ke jam. Jadi, nah kita punya selisih dulu, cari dulu ini deh. Nah, sebutlah namanya selisih. Selisih adalah berapa tadi ya? Jam masuk, jam keluar kan ya. Jam keluar dikali 60 plus menit keluar dikurangi dengan jam masuk. Ya, ini menit keluar ya. Menit keluar, sorry, bener. Jam masuk dikali 60 plus menit masuk. Sehingga Anda sudah boleh tulis nih, lama rental adalah selisih menit. Oke, saya coba dulu ya. Saya coba jam 9 lebih 30 sampai jam 12 lebih 15. Tuh dapat 165 menit. Nah, berapa lamanya? Oh, nggak ada. Oh iya. Sip. Sorry ya. Nanti bagian depannya Anda bisa lihat bisa dengar lagi di rekamannya ya. Sorry. Saya udah share screen belum sih? Belum ada, Pak. Belum? Belum ada tadi. Tadi sempat ada tapi hilang kan, Pak? Oh, nggak tahu tuh. Tadi sempat sharing. Udah ada, Pak. Oke, sip. Ya, jadi triknya adalah jam masuk dan jam keluar, menit keluar dan menit masuk dikonversi dulu ke menit. Nanti kita nyari selisih menitnya. Sehingga dapat 165, nanti 165 kita konversikan menjadi jam dan menit. Ya, kira-kira seperti ini. Nah, ini jam rental jadinya didapat dari mana nih? 2 itu tadi selisih baginya bagi 2 nih ya, 60 ya. Dan berapa lamanya rental dalam menit adalah selisih di persen 60.
Nah, sehingga kita tampilkan di sini lama rentalnya kalau mau dalam format jam, titik 2 menit. Sehingga kalau di run jam 9 lebih 30 ke 12.15. Ya, 2 jam 45. Oke, silahkan ya. Nanti kita bagusin lagi programnya. Oke, ada yang bermasalah? Ada yang error atau apa? Silahkan ya. Anda selesai mata kuliah ini harus bisa ngoding. Jangan sampai Anda masuk ke mata kuliah ini belum bisa ngoding, belum bisa buat program, keluar pun masih belum bisa program. Ya, itu rugi ya. Nah, lalu biaya rental di mana nih? Ya, gimana ngitungnya? Jamnya sih enak ya. Jam rental dikali 5.000. Tapi kalau yang menitnya gimana? Kita punya menitnya itu 45. 45 menit itu berapa jam sih? Hmm? 45 per 60 kan? 45 per 60 jam. Ya. Nah, bolehlah ya digabungin dulu di sini. Jadi jam rental plus menit rental dibagi 60 dulu. Nah, baru dikali 5.000 ya. Sehingga nanti yang ini yang menit rental akan jadi 3/4 jam alias 0,75. Jadi 0,75 dari 5.000.
Jadi ini jadinya 2 jam, 2,75 jam. Ya. Kali 5.000. Nah, gini saja. Tapi mungkin ya angkanya itu tidak sesuai dengan angka yang biasa kita pakai sekarang ya. Jam 9, 30, 12, 15. Biaya rentalnya adalah 13.750, tapi mungkin tidak ada 50 rupiahan ya. Anda mungkin ingin dibulatkan ke 14.000 atau 14.500 dan lain-lainnya, itu terserah Anda nanti ya. Oke, ini dulu beres dulu sampai Anda bisa dapat biaya. Nanti biayanya kita bagusin lagi. Oke, ada yang bertanyakan atau ada yang bermasalah? Yang daring juga boleh ya, kalau ada masalah Anda boleh share screen nanti. Kita lihat masalahnya di mana. Ayo. Atau udah beres nih? Oke, saya ingin nerangin dulu sebuah teori ya. Di sini aja lah saya tulisnya ya. Oke, ada sebuah perintah namanya round, pembulatan, bulatkan, ya. Kalau round di angka 1,54, ini akan dibulatkan menjadi 2, karena lebih dari setengah kan, ya. Nah ya. Kalau Anda gunakan round 1,49, ini akan dibulatkan jadi 1. Nah, ini pembulatan di satuan, ya. Nah, boleh juga Anda lakukan gini, pembulatan di 1,345663. Nah, di sini Anda boleh tentukan berapa digit yang ingin diambil dari pecahan. Kalau Anda gunakan 1 digit, ini artinya dibulatkan di digit pertama pecahan.
Ini artinya akan jadi 1,3. Tapi kalau Anda gunakan round 1.350.123 di digit 1, nah dia akan dapat 1.4 ya. Nah, boleh juga Anda gunakan round 1.350.123 di level 2. Ya, di level 2 nih. Artinya Anda minta pembulatan di 2 digit pecahan. Dapatnya 1.35. Ya. 2 digit. Nah, boleh juga nih Anda round 1.54,0. 0 artinya kita nggak butuh pecahan. Artinya sama dengan ini. Jadinya 2. Nah, Anda juga boleh gini. Ya, Anda juga boleh gunakan round 1, 2, 3, 4, 5 di level minus 1. Nah, kalau ini level 1, di sini level 2, di sini digit 3, di sini digit 4, digit 0, berarti digit minus 1 itu di sini. Ya, ini kan kalau kita pembulatan di 0, di satuan dia dibulatkannya. Ya. Nah, kalau di minus 1 itu artinya dibulatkan di puluhan. Jadi ini kalau ada 45 nih, Anda ingin bulatkan di sini, berarti apa yang terjadi? Dia jadi 1, 2, 3, 5, 0. Kenapa 5, 0? Karena 4, ya, selanjutnya 5. 5 kan harus naik kan? Maka dia ini akan berubah jadi 5, kesininya semuanya, ke kanannya semuanya 0. Jadi ini pembulatan di puluhan. Jadi kalau 45 dibulatkan ke puluhan di terdekatnya, maka dia akan dekat ke 50 kan? Bukan ke 40. Tapi kalau Anda punyanya gini, 43 misalkan, maka dia akan dibulatkan ke 340, turun. Nah, boleh juga Anda gunakan round 1, 2, 3, 4, 5 di level minus 2. Nah, kalau level minus 2 itu dibulatkan di ratusan. Jadi Anda ingin bulatkan di sini. Lihat angka selanjutnya, 4, naik turun. 1, 2, 3, 0, 0. Ya. Ada yang mau tanyakan? Satu, dua, lima. 1, 2, 5. 1, 2, 3. 75. 76 misalkan. 75 lah ya. Di minus 2. Ini jadi berapa nih? Bulatkan di minus 2 di sini. 1, 2 pasti. Nah, di sini angka selanjutnya adalah 7. Pasti naik. Jadi 5, kesanahnya mah 0, 0. Jadi naik. Nah, boleh juga nih, selain di level 2, di minus 2, di level minus 3 juga boleh. Berarti ini dibulatkan di ribuan. Jadi Anda bulatkan di sini. Angka selanjutnya berapa nih? 4. Oh, turun dong. Berarti jadi 12.000. Ya. Tapi kalau Anda punya ratusannya lebih dari 500, misalkan 575, pengen dibulatkan di ribuan. Karena angka selanjutnya 5, berarti 2-nya naik jadi 13.000. Oke, pertanyaannya nih,
tadi contohnya ya. Contoh tadi bayarnya itu 13.750. Pengen jadi berapa? Mau di 13.000 kan atau mau di 14.000 kan? 14.000. Berarti Anda gunakan biaya sama dengan round dari biaya di level berapa nih? Supaya pembulatannya di ribuan. Minus 3. Nah, Anda boleh di 2 bariskan gini boleh. Di 1 bariskan juga boleh. Jadi Anda gunakan round di sini. Ya. Boleh. Ya, minus 3 gitu. Boleh. Nggak masalah, ya. Tapi saya ingin dipisah. Jadi ini biaya rental asli nih. Biaya rental asli sebelum dibulatkan. Saya kasih nih di sini. Asli. Ya, kemudian dibulatkan ke ribuan, maka dapat seperti ini. Jadi kalau Anda run sekarang ya jam 9 lebih 30 ke jam 12 lebih 15, aslinya sih 13.750. Tetapi setelah pembulatan jadi 14.000. Oke, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Pak, saya nggak mau keribuan Pak, kegedean Pak. Saya pengen dibulatkannya ke bawah, boleh. Oke ya, sebagai contoh yang tadi itu naik jadi 14.000. Tapi kalau Anda gunakan gini ya, misalkan masuk jam 9 lebih 30 ke jam 12 lebih 10 deh. Nah ini aslinya 13.333 rupiahan aslinya. Dibulatkan jadi 13.000, diturunin. Jadi kalau round itu kadang naik, kadang turun. Itu round. Nanti ada aja kan pembulatan yang selalu dinaikin ke atas. Nanti kita coba yang itu ya. Silahkan ya. Anda coba. Nanti kita bagus-bagusin lagi. Ini programmer itu punya banyak pilihan. Ya, jadi kalau Anda diminta membuat sebuah aplikasi untuk kasir misalkan ya, belanjanya 13.750, udah nggak ada lagi duit 50-an, udah jarang. Digimanain? Nah, mungkin Anda bulatkan ke atas. Biasanya rugi pelanggan kalau gitu karena dia membayar lebih. Kalau di 14.000 kan ya pelanggan rugi 250 rupiah. Atau diturunkan ke 13.000 yang rugi pedagang. Nah, kalau di round kan kadang rugi pelanggan, kadang rugi si toko. Karena kadang naik, kadang turun. Nah, itu ada 3 pilihan dan itu bukan programmer yang nentuin, tapi yang butuh programnya. Nah, kalau Anda harusnya bisa buat yang mana aja. Ini mau digimana ini kalau ada pembayaran yang tidak bulat di ribuan. Itu Anda tanyanya ke yang butuh programnya, ini mau dinaikin ke atas, mau diturunin ke bawah atau mau dibulatkan aja. Nah, yang ini baru yang pembulatan. Jadi kadang naik, kadang diturunkan. Ada yang selalu dinaikin ke atas. Karena tokonya nggak mau rugi.
Oke, sudah beres? Yang daring juga beres? Oke, saya akan mengenalkan ke Anda sebuah perintah namanya karena dia ada di library matematik, jadi harus tulis math. Di sini ada apa nih? Ada akos, akos H, asin, sale, com, cosine, cosinus, degrees. Banyak sekali nih ya. Yang namanya sale. Sale itu singkatan dari sailing, langit-langit. Langit-langit ada di mana posisinya? Di atas. Nah, inilah pembulatan ke atas. Contoh ya, kalau Anda gunakan math sale 1.6, maka dia jadi 2. Ya. Kemudian kalau math titik sailing 1.1 jadi 2. Tapi sayangnya nggak bisa gini ya. Sayangnya nggak bisa gini nih. Sailing di minus 2 gitu. Kita sailingnya di sini gitu. Nggak bisa. Ya, jadi sailing itu cuma bisa di satuan doang gitu. Jadi kalaupun gini jadinya 1 2 3 4 5 7. Nah, kita ingin gimana nih? Saya ingin dibulatkannya ke ribuan di atasnya. Kira-kira digimanain ya caranya? Kalau saya punya biaya asli seperti ini biaya asli, saya ingin selalu dibulatkan ke atas. Oke, ini saya komentarin dulu. Ya, ini gaya pakai pembulatan biasa ya. Nah, kalau ingin yang pembulatan ke atas, kira-kira perintahnya gimana nih? Ada yang punya ide? Saya ingin selalu naikin ke ribuan di atas nih. Programmer harus banyak triknya. Gimana ya caranya agar 13.000 berapa tadi? 13.750 agar jadi 14.000. Kalau ada 13.250 jadi 14.000. Ada yang punya ide nggak digimanain? Yang jadi masalah adalah sailing itu cuma bisa pembulatan ke atas itu di satuan, nggak bisa di puluhan, nggak bisa di ratusan. Ada yang punya ide? Ya? Gimana? Digimanain? Saya punya biaya. Biaya itu misalkan 13.750. Digimanain ya si biaya agar jadi 14.000 dengan menggunakan pembulatan ke atas. Sedangkan pembulatan ke atas itu cuma bisa di satuan.
nggak bisa di ribuan. Ya udah, giniin aja. Anda bulatkannya di 13,75, ya nggak? Ini kalau 13,75 dibulatkan ke atas jadi 14. Berarti yang di sailing adalah biaya dibagi dulu 1000. Kebayang? Jadi 13,75 disailingkan jadi 14. 14-nya dikali lagi 1000. Itu triknya. Sehingga ketika Anda pakai yang ini kan 13,25 disailing jadi 14 dikali 1000 jadi 14.000. Itu trik. Jadi yang Anda perlu lakukan adalah ya, biaya adalah matematik titik sailing dari siapa nih? Biaya dibagi dulu 1000, disailingkan dulu dikali 1000. Nah, cuma ini dijamin error karena ya Anda membaca sebuah library matematik tapi nggak dikenalin. Nah, di atas ditulis import dulu matematik. Jadi kalau normalnya manusia mah baca dulu deh buku mengenai matematik baru nanti bisa pakai. Oke ya. Nah, lihat nih hasilnya ya. 9 lebih 30 sampai 12.15. Aslinya sih 13.700. Tapi jadinya 14.000. Saya jalankan lagi nih. Saya jalankan lagi dengan yang angkanya agak kecil. Ya. Saya run misalkan dari jam 9.30 ke jam 12.00. Tuh. Oh, jangan 12.00, jangan ya, ini terlalu pas. Jadi ini 12.500 jadinya naik ke 13.000 ya. Ini pembulatan juga bakal naik ke 13.000 kalau ini. Saya run misalkan jam 9 lebih 45 ke jam 12.00. Nah, ini rentalnya 11.250. Nah, bulatkan ke atas 12.000. Ini akal-akalan aja, ngakal-ngakalin saja, ya. Jadi kalau Anda ingin ngebulatin ke atas, lihat di atas ada apa. Ada langit-langit, ingat sailing. Kalau Anda lihat ke bawah, lihat apa? Lantai. Floor. Nah, ini dibulatkan ke bawah ya. Kalau floor ini dibulatkan ke bawah. Jadi 13.750 jadi 13.000. Ini pembulatan di ribuan. Ada yang punya ide nggak gimana kalau pengen dibulatkan di 500-an? Kegedean Pak gitu. Kalau 13.750 jadi 13.000 mah ruginya 750 Pak. Ya udahlah, kalaupun mau 13.500 gitu, cuma rugi 250 gitu. Itu pembulatan di 500. Ada yang punya ide digimanain? Coba silahkan ya. Banyak-banyak mencoba ya.
Nah, saya mengenalkan ya, satu import nih ya. Import adalah sebuah perintah di mana Anda akan membaca suatu library supaya Anda bisa kenal banyak fungsi yang ada di sana. Pak, di matematik ada apa saja? Ya, tadi banyak loh ya. Anda tinggal tulis di sini math titik. Nah, di sini bisa ada banyak. Ya. Ada sinus, kosinus, degree, disnya distant, ya, faktorial, floor, banyak sekali ya. Karena ini bakal Anda pakai ya, selalu Anda perlukan nanti ya. Jadi Anda mau pakai yang mana nih? Mau pakai pembulatan biasa, pakai round, atau mau pakai sailing? Nah, kalau pakai sailing berarti menguntungkan toko. Dengan alasan apa nih? Oh, nanti 250-nya lebihnya akan disumbangkan ke yayasan apa gitu. Biasanya gitu kan? Iya, supaya pelanggan gak terlalu merasa rugi gitu. Atau Anda ya toko yang baik gitu ya, ya nggak masalah lah 750 mah gitu. Jadi 13.750 lah, 13.000 aja lah gitu. Tokonya baik gitu ya. Tapi ya ada kemungkinan rugi. Nah, itu jelas bukan programmer yang nentukan. Programmer cuma ngasih pilihan. Ini mau digimanain? Nah, yang pasti Anda harus tahu triknya. Jadi kalau Anda jadi koki, Anda harus bisa bagaimana cara motong bawang, cara motong daging. Itu harus bisa gitu. Oke, iseng ya. Oke ya, ini sumbu X, sumbu Y. Saya punya titik. Ya, ini titik X1 dan Y1. Ini X2 dan Y2. Berapakah jarak ke sini? Nah, ini matematiknya. Kalau ini bumi, X itu apa? Kalau ini bumi, bujur. Ya, Y-nya lintang. Nah, kalau Anda punya seperti ini, bujur X1 dan lintangnya Y1, ya, X2 dan Y2, kira-kira ini jaraknya didapat dari mana nih? Kalau ini saya sebut C. Ah, gini aja Pak, Pitagoras berlaku ya. Sisi miring C kuadrat adalah A kuadrat plus B kuadrat. Berarti C adalah akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Nah, A didapat dari mana nih A? A itu Y2 kurangi Y1 kan? Kuadratin plus X2 kurangi X1 dikuadratin. Ya, contoh. Ya, kalau ini Y-nya misalkan 2, 6, berarti A-nya 4, ya enggak? 2 sampai 6, 4, ya. Ini 1, ini
4 deh. Berarti B-nya 3. Berarti berapa jaraknya? C adalah akar dari 4 kuadrat plus 3 kuadrat. 16 plus 9. Akar dari 25 adalah 5. Ya, berarti C-nya 5. Nah, itu juga cara Anda ngitung jarak dari satu titik ke titik lain. Jadi kalau Anda punya histori perjalanan mobil nih, dari titik sini ke titik sini, ke titik sini, ke titik sini, ke titik sini, Anda kan tinggal jumlahin. Titik 1 ke titik 2 berapa, titik 2 ke titik 3 berapa, titik 3 ke titik 4 berapa, titik 4 ke titik 5 berapa. Tahapannya tetap matematik gini. Cuma rumus ini digunakan untuk ngitung jarak dari satu titik ke titik lain kalau Anda orang yang percaya dengan bumi datar. Kalau Anda orang yang percaya dengan bumi datar, rumusnya itu Pitagoras. Tapi kalau Anda ya orang yang percayanya dengan bumi bulat, tidak sesederhana itu. Kalau Anda ingin ngitung, gunakan Haversine distance. Apa itu Haversine distance? Haversine distance adalah mencari jarak dari satu titik ke titik lain, tapi dengan memperhitungkan busurnya. Apa sih lengkungannya? Lengkungan buminya. Nah, maka kalau Anda buka wiki, Anda bakal nemu rumus seperti ini. Ya, jadi bukan cuma pakai kuadrat, akar gitu ya. Nah, Anda bakal nemu rumus-rumus seperti ini. Ya. 2R, R-nya apa? Radius. Jadi Anda tinggal ganti R-nya dengan radius bumi berapa. Dikali arc sinus dari akar sin kuadrat dari itu. Nah. Ya. Nah, ini rumus menghitung satu titik lain ke titik lain, tapi memperhatikan lengkungan bulatannya. Nah, ini yang mungkin Anda pakai kalau Anda penggunanya orang yang percaya dengan bumi bulat. Nah, gimana supaya program Anda bisa ngitung itu? Ya, Anda harus bisa ngerti bagaimana cara pakai sinus, bagaimana cara pakai kosinus. Dan itu semua ada di package ya atau di library matematik. Ya. Import matematik pi. Pi-nya itu 3,14. Matematik degree. Degrees. Satu radian itu adalah 57 derajat. Kalau Anda pengen nyari sinus berapa nih? Yang Anda ingat sinus berapa? Sinus 45 degrees. Rad berarti ya. Radian dari 45 derajat. Sin matematik sin dari radian atau radian kayaknya ya.
radians dari 45. 0,707. Atau Anda mungkin yang lebih ingat kalau berapa? 30 ya. Setengah. 0,4999999. Ya. Sinus 90 derajat 1. Nah, jadi semua toolsnya udah disediain, Anda tinggal pakai. Pak, matematik bisa apa saja? Nih deskripsinya. Ya. Apa sih perintahnya kalau ingin lihat ya? Lupa biasanya nggak lihat di sini. Nih ya, yang ada di dalam mat. Ada akos, ada akos H, ada adsinus. Wah, banyak ya. Cosinus, degrees, distance. Oke, jadi luangkan waktu Anda untuk mempelajari ya library Python ya. Ini baru salah satu loh ya, ada banyak. Ya. Oke, selanjutnya kayaknya enak nih ya kalau inputnya nggak harus gini. Ya, nggak harus satu-satu jam, enter, menit, enter. Kadang lebih enak kita nulis waktu itu seperti ini nulisnya. Oh, jam 12.2.15 gitu, enter gitu. Ya. Jadi ya, digabung datanya. Jadi Anda nggak usah input 4 kali jam masuk, menit masuk, jam keluar dan menit keluar. Tapi Anda cukup bacanya waktu masuk dan waktu keluar. Oke ya. Daripada hilang yang ini saya komentari ya. Nah ini ya kalau Anda pakai idle pakai Alt 3 untuk nambah komen, Alt 4 untuk menghilangkan komen ya. Anda tinggal blok Alt 3. Oke. Input waktu masuk. Biasanya di kita mah jam-jam ya, JJ.2 mm, tapi nggak enakan ya, kurang enak. HH mm. Nah, nanti orang akan input ya, inputnya adalah jam.2 menit. Nah, karena dia akan ditampung di 2 variabel, maka Anda gunakan gini nih, JM. Jam masuk dan jam keluar didapat dari input ini. Tapi input itu kan cuma sebuah data. Gimana supaya jadi 2 buah data? Anda split. Split dengan apa nih? Titik 2. Nah, jadi kalau ada orang ngisi 12.215, maka 12-nya masuk ke JM, 15-nya masuk ke MK. MM. Masuk juga ya. Nah, begitu juga untuk yang waktu keluar. Waktu keluar itu berarti jam keluar dan menit keluar didapat dari waktu keluar. Ya. Tapi di split juga. Tapi kalau Anda lakukan ini, maka JM, MM, JK, dan MK tipenya string.
supaya bisa dihitung digimanain? Konversikan dulu. Jam masuk didapat dari integer kan dari jam masuk. Menit masuk diisi dengan integer kan dari menit masuk. Jam keluar diisi dengan integer kan menit keluar. Jam keluar dengan jam keluar juga ya. Menit keluar diisi dengan integer kan dari menit keluar. Nah, Pak kok malah jadi panjang, tadi 4 baris beres, sekarang jadi 6 baris. Tapi 6 baris ini mempermudah si user. Ya, ini kalau kita run, ya kita run, jadi user ngisinya gini, jam 9 lebih 30, enter ke jam 12 lebih 15. Hasilnya sih sama aja. Nah, tapi ini lebih enak buat user ngisinya seperti ini. Mungkin buat programmer lebih ribet. Ada yang mau tanyakan? Boleh nih. Ini gaya ini juga mirip dengan kalau Anda lagi kuis atau Anda lagi pendaftaran vaksinasi. Kirim SMS dengan isi vaksinasi, pagar nik Anda, pagar tanggal lahir, pagar nama. Nah, supaya dipisahnya berarti kita split dengan tanda pagar. Nanti kita dapat vaksinasi, dapat nik, dapat tanggal lahir, dapat nama. Nah, cuma kalau tanggal kan normalnya .2 pemisahnya. Kalau jam. Nah, ini juga tekniknya Anda pakai split untuk tahu if yang kesatunya adalah vaksinasi, maka ambil nicknya, periksain ke servisnya Dukcapil. Bener nggak nick seperti ini, tanggal lahirnya seperti ini, nomor kakak apanya gitu. Jadi cara motong-motong string Anda boleh gunakan split. Pak ini panjang banget, bolehlah nih disatuin nih ya. JM didapat dari integer JM, MK didapat dari MK, kemudian JK didapat dari integer kan JK, dan MK didapat dari integer kan MK. Ini masuk ya, ini MM. Jadi 4 perintah ini dijadiin satu baris gitu ya. JM didapat dari integer JM, MK didapat dari integer ini MM. JK didapat dari integer kan JK, dan MK didapat dari integer kan MK. Kalau nggak mau 4 baris gitu, boleh. Ini kalau di run sama saja kok. Dari jam 10 saya ngerental dari jam 10 lebih 47 ke jam 13 lebih 23, 2 jam 36 menit. Oh, pas. Oke, latihan dari saya beres ya. Semua latihannya udah dikerjakan. Nah, Anda pengen ngasah otak lagi, silahkan ya. Ke perpus, cari buku algoritma, atau cari buku pemrograman, nggak peduli Pascal, nggak peduli Python, nggak peduli C, nggak peduli Java. Yang penting ada contoh kasus. Nah, coba Anda selesaikan. Terus dilatih, ya. Jadi ada contoh soal di buku algoritma, kerjain aja.
Ya, kalau ngandelin ilmu dari saya dijamin kurang. Kenapa? Ya Anda ketemu sama saya paling berapa? 1,5 jam, 1 jam 40 menit kali 2, 1 minggu 200 menit itu teori dan praktek. Anda harus luangin waktu untuk belajar ya. Ada yang mau tanyakan, sampaikan di grup. Ini belum bagus programnya kalau lintas hari ya. Kalau misalkan Anda masuk jam 10 malam, keluar jam 2 malam gitu ngerentalnya tengah malam. Nah, ini masih error ya. Bukan error sebenarnya karena program kita emang belum ngehandle itu. Masuk jam 10 malam, jam 22.00, keluar jam 2. Wah, minus 20 jam katanya. Kalau minus 20 jam berarti rentalnya yang bayar yang ngerental ya. Nah, karena lintas hari. Nah, triknya sama. Ya, kalau lintas hari berarti jam keluar ditambah 24 jam. Jadi jam keluarnya jam 2 tambah 24, jadi 26. 26 kurangi 22, 4 jam berarti ngerentalnya. Karena lintas hari berarti ditambah 1 hari, tambah 24 jam. Nah, itu minggu depan. Pakai if, wajib. Karena di awal-awal harus udah ada pemeriksaan. Jika jam keluar lebih kecil daripada jam masuk, maka jam keluarnya ditambah 24, sehingga nanti nggak bakalan minus. Tapi Anda harus belajar if dulu. Saya pantrangan ya, kalau saya belum nerangin if tapi ngasih soal yang harus pakai if, enggak. Saya nggak bakalan gitu. Jadi kalau nanti ada soal, kok soalnya susah ya, kayaknya harus pakai gini deh. Padahal saya belum ngajarin. Itu artinya nggak perlu. Jadi pakai ilmu yang pernah saya ajarkan juga harusnya bisa gitu. Oke, silahkan kalau ada yang mau bertanya ya. Itu akhir dari pertemuan kita minggu ini. Minggu depan lebih seru, materinya adalah mengenai if. Jadi kita akan membuat seakan-akan komputer mengambil keputusan kayak seperti manusia. Ya. Itu yang ditakutkan di film-film kan? Ya, kalau segala sesuatu udah pakai AI gitu, komputer yang mikir gitu. Takutnya manusia yang malah dijajah sama robot, ya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Masih ada waktu ya, silakan. 13 menit lagi.
Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian ya, karena jam 9.30 juga saya ada rapat. Jadi saya tutup lebih cepat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.